Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita coba angkat satu berita tadi ya. Menarik sekali ya. Yaitu soal terkait dengan IKN Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka ya. Coba bayangkan, belum menjabat saja itu sudah pusing. Apalagi sudah menjabat. Jadi tidak mudah kawan ya untuk mensejahterakan rakyat di tengah pemimpin-pemimpin yang hidup hedonis dan hanya mengumpulkan harta. Coba you can check it.
ada nggak pejabat kita yang miskin ya? Jadi satu periode anggota DPR aja udah kaya raya ya. Pusing soal makan siang gratis, Prabowo malas pindah ke IKN ya. Kemudian dan suruh Gibran ngantor saja di IKN. Jadi kalau kita bikin program itu ya yang masuk akal sekali lagi. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan yang dikatakan Prabowo itu ya sebenarnya omong kosong saja. Hanya sekedar ingin menarik suara Jokowi dan para pendukungnya. Tetapi begitu berkuasa ya realistis pastinya. Bahkan program makan siang gratis itu pun juga bikin pusing ya. Coba kita bacakan beberapa hal yang penting ya. Kemudian Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko mengatakan berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh tim pakar Prabowo Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga 450 triliun per tahun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar 100 sampai 120 triliun rupiah pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran, kata Budiman. Itulah kenapa pemerintah sekarang pusing. Ini program yang bikin pusing pemerintahan sekarang Jokowi dan pemerintahan berikutnya Prabowo, kata Khairul Anam. Redaktur Ekonomi Tempo dalam obrolan podcast Bocor Alus Tempo berjudul Pusing Akibat Makan Siang Gratis. Khairul Anam mengungkapkan bahwa tim Prabowo sempat mendatangi tim Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kebetulan diterima oleh Eselon 1, Dirjen dan seterusnya, katanya. Menurut Khairul Anam, tim Prabowo bertanya kemampuan APBN untuk mengakomodasi program-program Prabowo, terutama makan siang gratis dan susu. Namun tim Kemenq menghindari balas bahasan detail soal anggaran itu. Padahal detailnya itulah yang luar biasa ya. Kenapa? Karena keuangan negara lagi menipis, banyak pos anggaran yang sudah terkunci. Jadi tak mungkin semua program Prabowo terakomodasi. Sementara Sri Mulyani saat itu dikabarkan ada di Amerika Serikat, ada acara dengan World Bank. Menurut Khairul Anam ada beberapa opsi yang berkembang untuk dana makan siang gratis dan susu itu. Di antaranya mengurangi subsidi listrik, BBM dan sebagainya. Tapi juga ada kemungkinan Prabowo mengurangi anggaran program unggulan Jokowi, di antaranya pembangunan ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur. Apalagi Prabowo dikabarkan enggan pindah ke IKN. Bahkan Hussein dalam podcast Tempo itu mengaku mendapat informasi dari elit Gerindra bahwa Prabowo nyuruh Gibran ngantor di IKN. Sementara Prabowo tetap ngantor di Jakarta. Itu bisa dimaknai bahwa Prabowo aslinya tidak srek dengan program IKN. Bahkan dalam obrolan podcast Tempo itu disinyalir bahwa Prabowo mendukung IKN saat kampanye diduga semata untuk mengambil hati Jokowi. Karena itu muncul joke berarti istana negara di IKN bukan istana presiden, tapi istana wakil presiden. Pertanyaan berikutnya, apa ada kemungkinan Prabowo tidak meneruskan pembangunan IKN yang memang perlu dana luar biasa besar dan banyak ditentang tokoh-tokoh masyarakat itu. Ya, saudara sekalian, ya baca juga perbincangan saya dengan Dr. Tiva ya. Soal dia mengatakan IKN ini seperti di Malaysia Forest City. Kurang lebih begitu akan menjadi ya. Jadi saudara sekalian yang menyatakan bahwa tinggal melanjutkan itu apanya yang dilanjutkan. Ya, itu menjadi hal yang penting bahwa justru Jokowi meninggalkan kerusakan yang harus diperbaiki oleh pemerintahan berikutnya. Anggaran yang tidak sehat, utang yang menumpuk dan lain sebagainya. Apa itu yang harus dilanjutkan kan? Jadi kalau kita mau objektif, ya objektif lah ya. Jangan kalau kita mengkritik dianggap sakit hati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi terlalu kampungan mendengarnya ya. Kita mengkritik karena objektivitas ya. Jadi kalau misalnya APBN baik ya nggak muncul lah yang namanya hal-hal yang terkait dengan pembiayaan. Ini kan APBN kita memang luar biasa ya. Luar biasa buruknya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.